Kasus dugaan pencurian mobil yang dituduhkan Ibrahim bersama kuasa hukumnya secara tak jelas karena belum terbukti kepada Master Limbat makin panas bergulir. Meski pihak Limbat telah membantah tuduhan tersebut, namun Ibrahim bersama kuasa hukumnya seolah tak puas, akhirnya mendatangi kantor kepolisian Jakarta Utara guna meminta agar kasus tersebut segera ditindaklanjuti. Lantas benarkah Limbat akan segera dipanggil pihak kepolisian? Benarkah pihak polisi tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah kepada Limbat yang memang belum terbukti bersalah? Kalau memang mereka itu merasa bahwa ini bukan unsur pencurian, tolong tampil dong tanpa panggilan, datang aja langsung ke Polres Jakarta Jakarta Utara. Ya dong, berikan penjelasan ke Polres. Nah di sini, alasan apa, motif apa? Kalau itu bermotif utang piutang, buktikan secara hukum. Saya berharap boleh dikata Polri sesegera mungkin untuk menjemput ketiga orang ini dan diambil keterangannya. Surat panggilan udah kita kirim. Selama ketiga orang yang di Tenggarah itu belum kita mintai keterangan, maka asas praduga tak bersalah kita kedepankan. Limbat memang belum ditetapkan status apapun oleh polisi. Namun sejauh ini sang Master of Fakir itu memang belum terbukti bersalah. Pihak Limbat pun dengan keras sudah membantah kalau Limbat terlibat langsung dalam kasus yang dituduhkan Ibrahim. Lantas benarkah tuduhan Ibrahim sesungguhnya tidak tepat sasaran? Benarkah seharusnya Ibrahim menuntut wanita yang diduga mengajak Limbat untuk datang ke apartemen Ibrahim? Kalau di dalam hukum berbicara, memang kita percaya kalau Limbat itu tidak melakukan. Tetapi karena turut bersama-sama, diduga keras, diduga turut serta. Yang tidak terlepas dari segi hukum pasal 5556 kena dalam KUHP. Orang membawa lari mobil kecuali misalkan dia langsung mengambil mobil itu tanpa sepengetahuan orangnya. Seperti itu. Tapi kalau master sama sekali tidak ada di tempat saat mobil diambil dan seterusnya, itu bukan pencurian seperti yang dituduhkan. Kuasa hukumnya juga, saya mau ingin tegaskan ya, dia itu paham nggak persoalan-persoalan seperti ini, ya kan? Kalau bahasa di media beberapa hari yang lalu saya lihat bahwa klien kami langsung disebut mencuri. Ini belum ada putusan hakim loh, sudah langsung menuduh begitu. Ini masih proses penyelidikan. Selain kasus Limbat yang makin panas, maka inilah konflik rumah tangga Nasar dan Musdalifah yang segera menuju babak akhir perceraian di meja pengadilan agama. Jelang sidang putusan 6 Oktober mendatang, hubungan Nasar Musdalifah justru makin menegang. Konon ditengarai akibat ucapan Nasar yang takkan pernah mau datang ke sidang perceraian yang disinyalir seolah menyepelekan pihak Musdalifah dan tak menghormati undangan pengadilan. Lantas seperti apa ungkapan kekecewaan Musdalifah beserta kuasa hukumnya yang menilai Nasar hanya berani berkomentar lewat media dan tak menghargai undangan dari pihak pengadilan? Aku rasa sih sepertinya tidak harus datang karena buat aku untuk lebih mempercepat ya, karena tidak harus ada juga yang harus aku obrolkan lagi, tidak harus ada yang harus aku ceritakan lagi gitu. Jadi aku sih menganggapnya sudah selesai semua urusannya ya. Nazar kalau memang dia tidak ada etikat baik untuk datang, itu nggak apa-apa, itu kan haknya dia. Ya, tetapi saya ingatkan jangan terlalu banyak bicara di media karena dia akan bertentangan dengan undang-undang ITE. Kan jelas dalam undang-undang ITE kan banyak orang yang namanya dicemarkan lewat ITE. Jadi hati-hati kalau bicara, lebih baik bicara yang baik-baik aja. Mungkin karena dia masih muda, bicaranya harus jedar gitu ya. Lebih bagus sih nggak boleh terlalu banyak komen, mau bagaimana juga kan ini aku ibu dari anaknya. Undangan itu kan resmi ya, jadi aku wajib juga datang. Kalau yang di sana mungkin ya sibuk, aku tidak tahu juga ya tidak mau ada untuk menghormati undangan dari pengadilan juga ya. Hadir tidaknya Nasar di sidang putusan perceraian tanggal 6 Oktober nanti, tetap saja Musdalifah sudah berkeputusan akan bercerai dengan Nasar. Mungkin ini karena kekesalan Musdalifah dengan ucapan-ucapan Nasar. Apapun nanti hasilnya tanggal 6 Oktober, baik saudara Nazar datang atau tidak, ya kita menghormatilah. Untuk
urusan itu persaudaraan aku memang untuk damai. Tapi kalau untuk masalah perkawinan cukup besok aku minta pemutusan. Datang itu bukan nggak mesti harus untuk rujuk, untuk apa tergantung. Aku kan datang itu pengen cepet-cepet beres. Dan sesaat lagi kita akan bergeser ke kisah persahabatan beda generasi, Syahrini dan Krisdayanti. Lantas seperti apa dan bagaimana Syahrini saat tampil dengan sang idola di atas panggung? Benarkah Syahrini siap meneruskan tongkat estafet sebagai diva Indonesia? Seperti apa pula momen-momen kebersamaan keduanya yang juga berstatus sebagai mantan Anang Hermansyah itu? Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Mila Rahmawati. Dan di malam tadi, tampak begitu kental persahabatan beda generasi Syahrini dan Krisdayanti. Kolaborasi keduanya itu bagi akhir penantian sang princess untuk tampil bersama idolanya. Lantas seperti apa momen-momen kebersamaan antara Syahrini dan Krisdayanti yang sama-sama berstatus mantan Anang Hermansyah itu? Benarkah Syahrini ingin meneruskan estafet sebagai diva menggantikan Krisdayanti?